Mil mengira saya berselingkuh karena kami akan memiliki seorang gadis. Fisik saya diserang saat hamil 8 bulan. Ini cerita panjang, jadi siapkan diri. Saya seorang wanita berusia 26 tahun dan DH berusia 30 tahun. By the way, DH artinya suami tercinta. Jinmil berusia 70 tahun. Jinmil artinya ibu mertua yang toksik dan abusive. DH memiliki nama seperti John William Smith IV. Nama itu telah diwariskan selama beberapa generasi. Saya juga ingin menyebutkan bahwa tidak ada gadis yang lahir di pihak keluarganya selama lebih dari 100 tahun. Ada lelucon besar bahwa pria di keluarganya tidak bisa menghasilkan bayi perempuan. Jadi maju ke hari pernikahan kami pada tahun 2017. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jinmil sampai saat ini. Pernikahan berjalan lancar, upacara yang indah, pidato lucu, semuanya bagus. Benar-benar. Sampai akhir malam ketika kami bersiap-siap untuk pergi menikmati sweet bulan madu, dan dia menatap saya dengan tajam dan berkata sekarang pergilah dan buatkan kami R plus simbol Romawi tambahan. Saya tertawa gugup dan kami berpisah. Nah, ladies and gents, benar-benar saya membuat bayi cantik dengan DH selama 2 minggu itu dan siapa yang akan menyangka, seorang bayi perempuan. Semua orang sangat terkejut ketika kami mengumumkan bahwa itu adalah seorang gadis, dan sebagian besar keluarga menyangkalnya sampai saat dia lahir. Itulah ketika komentar-komentar yang mengerikan dimulai. Setiap kali DH tidak ada di sekitar, Jinmil dan anggota keluarganya akan membuat komentar sinis seperti saya heran di mana dia mendapatkan hidung itu pasti bukan milik DH. Untuk informasi Anda, bayi saya, seindah apapun dia, jelas-jelas milik DH. Dia benar-benar semakin mirip dengan DH seiring berjalannya tahun pertama, dan semakin mendekati 2 tahun. Nah, seperti yang terjadi sekarang kami sedang mengharapkan bayi kedua kami. Dan, ya, lagi-lagi seorang gadis. Saya memohon pada DH untuk tidak memberitahu Jinmil jenis kelamin bayi ketika kami mengetahuinya, karena saya hanya ingin menikmati sedikit lagi kehamilan ini sebelum dia merusaknya. Saya memutuskan untuk menyimpan komentar jahat ibunya terhadap saya tentang putri pertama kami untuk diri saya sendiri, karena dia sudah tua dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan saya merasa bersalah karena berpotensi merusak hubungan mereka ketika dia mungkin tidak memiliki banyak tahun lagi untuk bersama. Saya kira saya akan menambahkan di sini bahwa Jinmil tidak sedang sekarat atau apapun. Dia hanya memiliki kesehatan yang sangat buruk sepanjang hidupnya. Merokok 1 bungkus lebih setiap hari. Mengkonsumsi sampah terus-menerus. Hanya minum diet coke. Menolak berolahraga, DLL. Saya bahkan pernah menawarkan air pada wanita ini sekali setelah dia hampir pingsan setelah berjalan 15 langkah. Dan dia muntah dan mengatakan itu menjijikkan. Air membuat saya mual, berikan saya diet coke saya. Jadi bagaimanapun, dia bersikeras untuk mengumumkannya pada kunjungan berikutnya. Dan sialan, ketika dia mendengar itu adalah gadis lagi, air mata menyembul di matanya dan dia mulai menggelengkan kepala dan menangis. Lalu dia mulai berteriak pada saya, memanggil saya dan menuntut saya keluar dari rumahnya. DH segera berdiri dan mulai berteriak padanya, menanyakan apa masalahnya. Dan bahwa dia harus meminta maaf pada saya dan menjaga mulutnya di depan cucunya. Dia berkata dengan suara terputus-putus, bukan kita. Bukan kita. Gadis-gadis itu bukan milik kita. Dia adalah pelacur. Pelacur. Anak saya tidak membuat gadis-gadis itu. Saya mulai menangis histeris dan mengangkat putri saya yang benar-benar bingung mengapa ayahnya berteriak pada neneknya dan ibunya sekarang menangis. Jenemiel kemudian menatap saya dan mulai berteriak, saya membiarkan Anda lolos dengan itu, untuk pertama kalinya saya menganggap Anda sebagai keluarga. Saya membiarkan anak saya percaya dia membesarkan anak itu tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. DH sekarang benar-benar marah. Sesuatu yang harus saya sebutkan di sini adalah bahwa sementara DH mempersiapkan seluruh hidupnya untuk memiliki seorang putra, dia terkejut ketika putri kami lahir. Dia tidak pernah tahu bahwa dia bisa mencintai seorang gadis di dunia ini sebanyak dia mencintai putri kami. Dia telah membuat beberapa komentar selama 1,5 tahun terakhir, bahwa dia tidak pernah tahu seberapa dalam cinta bisa pergi sebelum dia memeluk bayi perempuan kami. Saya dapat menjamin Anda bahwa jika dia harus menyelamatkan saya, putri kami, atau ibunya, dia akan menyelamatkan putri kami 10 kali lebih banyak. Dia sangat marah dan mulai berteriak padanya bahwa dia melanggar batas dan bagaimana berani dia memanggil anaknya dengan nama-nama. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa kita akan pergi, dan sampai dia menyadari kesalahannya, dia tidak akan pernah melihat kami lagi. Dia mencoba mengatakan sesuatu lagi tapi dia memotongnya dan berteriak padanya dengan cara mom. Saya mencintai gadis kecil itu lebih dari saya mencintai Anda. Saat dia mengantar kami keluar pintu, saya menangis dan hancur dan memberitahu DH semua komentar kecil yang dia dan keluarganya katakan pada saya saat dia tidak ada di sekitar kami saat kami berkendara 2 jam pulang. Dia sangat marah pada mereka semua dan telah luar biasa dalam menghibur saya melalui itu.
Kami pergi dan tinggal selama beberapa bulan dan semuanya tampak berjalan dengan baik. Kami memblokir nomor telepon mereka dan Jinfil dan tidak pernah mendengar kabar dari mereka kecuali melalui kerabat lain di Facebook, yang kami beritahu untuk tidak mencoba menyampaikan pesan dari Jinmil atau mereka akan diblokir atau diabaikan sepenuhnya. Ketika saya mendekati tanggal kelahiran saya, kami memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik dan menghubungi mereka dan Jinfil dan menawarkan mereka kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Dia merengek dan merengek bahwa dia merindukan Deha dan cucunya. Kami setuju untuk bertemu untuk makan malam di rumah mereka setelah beberapa minggu untuk pembicaraan yang layak dan permintaan maaf darinya. Kami setuju bahwa Didi tidak boleh hadir sehingga saudara perempuan saya ditunjuk untuk menjaga anak saya. Kami tiba, makan malam disajikan dan kami mencoba untuk berbasa-basi ketika Deha berkata, "Yeah, Mom. Semua ini bagus tapi kita perlu membicarakan tentang apa yang terjadi dan hal-hal yang kamu katakan waktu terakhir kita di sini. Saya tahu. Dan kamu tahu bahwa kamu berutang maaf pada istriku." Jinmil kemudian menatap Deha dan berkata, "Ya, apakah kamu membawa tes?" "Deha apa?" Jinmil Tezaya. "Saya tidak akan meminta maaf sampai saya terbukti salah. Dan kita berdua tahu bahwa saya benar. Kamu tidak bisa menjadi ayah dan kenyataan bahwa kamu sekarang tampaknya telah membuat dua gadis adalah konyol. Deha, apa yang salah denganmu?" Saya mulai menangis dan berdiri untuk mengambil barang-barang saya dan pergi ke mobil. "Jinmil, oh tidak, kamu tidak." Dia bangkit, mengelilingi meja dan meraih kemejaku. Lalu dia berteriak pada saya, "Bagaimana berani Anda mencoba lari dari ini? Anda adalah pelacur dan Anda harus memikul tanggung jawab atas masalah ini." Deha berteriak padanya untuk melepaskan tangannya dari saya dan mulai mendekati kami. Dia kemudian memutuskan bahwa saya tidak boleh diizinkan pergi dengan harga berapapun dengan anaknya. Jadi dia memukul saya sekeras mungkin di wajah saya. Saya mendorong lengannya dari saya saat saya menjerit kaget karena dipukul. Deha kemudian berdiri di antara saya dan ibunya dan mulai berteriak padanya. Dia memerintahkan Jinfil untuk segera menelepon polisi. Jinfil mengabaikannya dan mencoba menenangkan Jinmil dengan bersikeras bahwa kita bisa menangani ini. Deha marah dan saya menangis histeris. Dia meraih tanganku dan kami bergerak menuju pintu saat Jinmil mengambil bola salju dari rak dan melemparkannya langsung ke arah saya dan itu mengenai saya tepat di belakang kepala. Itu tidak pecah atau apapun tapi itu benar-benar mengenai saya di dasar dan memotong kepala saya. Aku jatuh berlutut karena rasa sakit dan sebelum Deha bisa menyadari apa yang baru saja terjadi, dia meraih apapun yang bisa dia temukan untuk dilemparkan ke arahku. Aku berlutut di tanah sambil memegangi kepala dengan satu tangan dan perutku dengan tangan yang lain. Hampir 9 bulan hamil sementara berbagai barang acak dilemparkan ke arahku. Deha berteriak sekuat tenaga agar dia berhenti dan dia mencoba mendekat untuk menendangku sekuat mungkin. Untungnya, dia sudah tua dan dalam kondisi kesehatan yang buruk sehingga dia kehilangan momentum dengan cepat. Dan sebagai langkah terakhir Deha mendorong ibunya dan dia jatuh ke rak di dekat pintu depan dan dia segera membawaku pergi. Aku menangis dan panik sambil berteriak bahwa dia menendang perutku berulang kali dan dia membawaku ke rumah sakit. Akhirnya aku harus dijahit 6 jahitan di kepala dan dia monitor di rumah sakit selama 4 hari karena dia menendang perutku. Bayi akhirnya baik-baik saja dan rumah sakit menuntut kami untuk membuat laporan polisi. Kami menemukan bahwa ketika Deha mendorong ibunya ke rak, dia malah patah 2 jari dan mengklaim bahwa kekerasan berlebihan menyakitkan lehernya dengan sangat parah. Jinfil memanggil ambulans untuknya dan dia mengklaim bahwa aku dan Deha menyerangnya di depan pintu setelah mereka menolak kami masuk untuk makan malam gratis. Polisi datang dan mengambil pihak kami dari cerita kami dan membandingkan laporan kami yang kami buat di rumah sakit. Mereka memberitahu kami bahwa Jinmil menuntut agar Deha dituntut atas penganiayaan, sementara kami menuntut dia. Jadi, Deha kemudian ditangkap tetapi kemudian segera dilepaskan setelah Jinfil dipaksa untuk memberitahu kebenaran dan Jinmil kemudian ditangkap karena menyerangku. Saat ini kami berada di rumah menunggu kelahiran bayi nomor 2. Aku mendapat perintah istirahat total di tempat tidur dan Deha telah mengambil cuti seminggu dari pekerjaan untuk membantuku dan merawat Dede. Aku bertanya pada Deha apakah setelah bayi nomor 2 lahir, kita harus melakukan tes ayah untuk kedua putri kita dan mengirimkannya kepada ibunya yang berada di penjara sebagai sindiran besar. Dia menganggap ide itu lucu dan berpikir bahwa kita juga harus membuat salinan dan mengirimkannya kepada semua kerabat yang mendukung kegilaan ibunya bersama dengan surat perpisahan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melihat kami atau putrinya lagi dan dia berharap mereka semua bahagia mengetahui bahwa mereka telah merusak kesempatan mereka untuk memiliki hubungan dengan dia atau anak-anak kita selamanya. Kami sangat bersyukur bahwa bayi perempuan kami baik-baik saja melalui semua ini dan sangat lega bahwa kami memutuskan untuk tidak membawa putri kami yang lebih tua ke rumah mereka malam itu. Kita hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terkena sesuatu. Tanggal kelahiranku sekarang tinggal 8 hari lagi dan aku memiliki janji pada hari itu untuk membahas induksi jika dia belum lahir hingga saat itu. Dan bayi nomor 1 ku lahir seminggu terlambat dan aku harus diinduksi waktu lalu.
Dukungan bagi kami sangat luar biasa dan sangat dihargai. Aku akan memberi update jika ada kegilaan lebih lanjut di masa depan. Ya ampun. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ini akan mendapat perhatian dan tanggapan begitu banyak. Bahkan komentar sudah mencapai kapasitasnya. Aku telah membaca sebagian besar tanggapan kalian semua dan aku ingin mengucapkan terima kasih atas kata-kata baik dan dukungan kalian semua. Aku berharap bisa merespons setiap orang secara individu. Keluarga yang mendapat seorang putri setelah beberapa generasi dan mereka membuat spanduk. Ya ampun, betapa iri aku dengan kegembiraan dan sambutan yang tulus yang diterima keluarga tersebut. Bagi kalian yang memiliki pengalaman serupa, yang mendapat seorang putri setelah beberapa generasi dan keluarga kalian sangat berbahagia. Itu benar-benar membuatku merasa sangat senang untuk kalian semua. Karena itu membuatku menyadari bahwa kebanyakan keluarga di luar sana adalah orang-orang yang luar biasa, penuh dukungan, dan itu membuat hatiku bahagia. Terima kasih banyak kepada para orang asing yang baik atas penghargaannya. Ya ampun, aku tidak bisa berterima kasih cukup. Phil akan membayar jaminan Jinmil pagi ini, dan dia akan dibebaskan dari tahanan. Kami akan melanjutkan dengan mengajukan perintah penahanan dan larangan kontak. Kami akan menerima tanggal pengadilan dalam beberapa minggu sehingga kami memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. DH berbicara dengan pengacara pagi ini, dan pengacara menyebutkan bahwa akan menjadi ide bagus untuk mengajukan tes ayah melalui pengadilan. Itu akan jauh lebih murah dengan cara ini dan tidak ada keraguan tentang keasliannya cara ini. Ini juga tidak akan dipresentasikan sampai digunakan sebagai bukti untuk kasus tersebut. DH benar-benar luar biasa. Dia sangat mendukung dan sangat melindungi saya dan putrinya. Tetapi aku tahu dia kesulitan menghadapi emosi dari kemungkinan ibunya menjalani hukuman penjara. Aku sangat menyesal bahwa situasi ini terjadi dengan cara ini. Aku merasa bersalah bahwa mungkin jika aku melakukan tes ayah dengan D1 ketika komentar jahat mulai muncul, maka semua ini bisa dihindari. DH berpikir aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku tidak menyebabkan semua ini dan dia yakin bahwa Mil akan menyebabkan masalah apapun yang terjadi. Semua ini menunggu sekarang. Menunggu, menunggu, menunggu. Menunggu bayi lahir. Menunggu konfirmasi dari perintah penahanan dan larangan kontak. Menunggu tanggal pengadilan. Menunggu untuk melihat berapa besar tagihan rumah sakit saya akan menghabiskan uang kami. DH sedang keluar sekarang dengan D1 untuk membawa saya sarapan dan beberapa camilan. Aku tidak bisa memberitahu kalian semua seberapa besar aku mencintai pria ini dan keluarga yang kami buat. Keluarga adalah apa yang kau buat. Kau tidak harus menerima ketidakhormatan dan mencari persetujuan. Dia membuatku menyadari seberapa besar dia benar-benar mencintaiku dan percaya padaku dengan biaya besar. Aku merasa sangat menyesal bahwa sekarang dia melihat ibunya sebagai orang asing yang tercela. Dan aku harap bahwa aku dan para putri bisa terus mengisi kekosongan ini untuknya ke depannya. Aku akan memberi update dalam beberapa minggu setelah bayi baru kami lahir, dan setelah urusan pengadilan selesai. Terima kasih lagi kepada semua orang untuk memberi saya platform ini untuk mendapatkan dukungan. Update. Ibu mertua menyerang saya saat saya hamil 8 bulan karena kami akan memiliki seorang putri. 27 Maret 2020. Halo semuanya. Tidak ada tautan ke post asli karena dihapus oleh moderator. Post asli saya mendapat cukup perhatian dan kemudian diposting dalam video YouTube, yang membuat moderator memutuskan untuk menghapusnya. Untuk klarifikasi, aku tidak peduli bahwa itu dibagikan di luar Reddit, karena aku tidak memberikan nama atau detail spesifik yang dapat mengidentifikasi diriku atau orang lain yang terlibat, dan aku tidak akan pernah memberikan detail tersebut. Jadi, dengan demikian, aku tidak peduli jika itu dibagikan dan aku akan menghargai jika moderator bisa meninggalkan post saya tetap ada. Aku merasa perlu menjelaskan ini karena aku menerima banyak pesan dari orang yang marah, menuduhku menghapus post asli saya padahal tidak demikian. Aku bahkan mencoba untuk meminta agar post itu dipulihkan tanpa keberhasilan. Jadi, inti dari post asliku adalah, aku memiliki 2 putri. Keluarga dari pihak suami tidak pernah memiliki seorang putri lahir dalam beberapa generasi. Ibu mertua sampai pada kesimpulan bahwa aku pasti selingkuh dengan DH karena dia tidak bisa memiliki anak perempuan. Lalu dia menyerangku saat hamil hampir 9 bulan dengan putri kedua kami. DH secara tidak sengaja melukai ibunya saat mencoba melindungiku. Rumah sakit memanggil polisi dan kami membuat laporan. Ibu mertuaku membuat laporannya sendiri. Tapi segera jelas bahwa DH tidak melakukan apapun dengan sengaja, hanya melindungi aku. Bayi akhirnya baik-baik saja pada akhirnya. Meskipun Mil menendang saya beberapa kali saat saya terjatuh. Para dokter menjelaskan itu ke saya sebagai bayangkan meletakkan telur di dalam balon air lalu memukulnya beberapa kali. Sulit untuk menabrak telur sebenarnya dan memecahkannya. Tapi tetap situasi yang menakutkan. Ya, perbandingan itu sama sekali tidak menenangkan pikiran saya. Tapi mereka memantau saya dan bayi selama beberapa hari dan saya dibebaskan dan diistirahatkan sampai dia tiba.
Jadi, disinilah semuanya berubah menjadi buruk. Kami pulang, dan Deha telah menjadi pegangan. Sangat mendukung dan nyaman bagi saya sepanjang waktu. Kami berhenti berkomunikasi dengan Mil, dan Phil dan saya benar-benar pikir dia berada di pihak saya. Saya telah menciptakan ide untuk melakukan tes ayah pada anak perempuan kita dan mengirimkannya kepada Mil adalah untuk membalas dendam padanya. Dan tampaknya seperti ide yang bagus. Kami berhubungan dengan seorang pengacara dan dia menyarankan kami untuk melakukan tes ayah melalui pengadilan sehingga kami memiliki buktinya. Dan kemudian hasilnya tidak bisa dipertanyakan sebagai palsu. Palsu. Itu terdengar bagus, kan? Nah, selama beberapa hari berikutnya Deha menjadi lebih dan lebih depresi. Dia mulai mencoba membuat saya menghibur ide meminimalkan tindakan Mil dan menyalahkan perilakunya pada usia tua. Sementara saya sadar bahwa dia lebih tua, dia cukup waras. Saya katakan kepadanya bahwa dia akan menjalani screening penuh untuk kesehatan mentalnya ketika kami pergi ke pengadilan. Dan bahwa meskipunnya, dia tua, dia tidak boleh menyerang saya dan menuduh saya atas hal-hal mengerikan dan menggunakan usianya sebagai alasan. Jika dia ditemukan memiliki beberapa masalah mental yang terjadi maka saya bisa menangani itu. Tapi itu tidak berarti saya pernah ingin berada di sekitarnya, atau membiarkan dia di sekitar anak-anak saya. Beberapa hari berlalu dan saya mendekati hari induksi saya karena bayi perempuan tidak mengeluarkan dirinya. Dan saya mengetahui bahwa Deha telah berbicara dengan Phil, seorang Mil di belakang punggung saya. Kami bertengkar besar dan dia mengatakan bahwa dia masih ingin ibunya bertemu dengan cucunya. Dan bahwa kita bisa menunda ini sampai bayi ada di sini. Kemudian setelah dia bertemu dengannya kita bisa melanjutkan masalah hukum. Saya menangis pada saat ini karena saya pikir dia mendukung saya dalam hal ini tetapi sebenarnya dia menyerah dalam waktu tidak lebih dari 4 hari ke ibunya. Saya mengingatkannya bahwa kami telah mengajukan perintah penahanan dan perintah tidak kontak, dan bahwa sekarang dia telah melanggarnya dengan menghubungi mereka. Jawabannya, sementara perintah tidak kontak diberikan kepada Anda, bukan saya. Dan perintah penahanan belum disetujui. Jadi Mil bisa datang bertemu bayi perempuan nomor 2 sebelum kami disetujui tanpa melanggar aturan apapun. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menggelengkan kepala dan menangis. Saya menegaskan bahwa tidak mungkin. Dan saya tidak bisa percaya dia membiarkan ibunya di sekitar saya, atau bayi setelah dia hampir membunuh salah satu dari kita. Dia mengatakan bahwa saya terlalu reaktif. Karena bayi tidak terluka dan dia sebenarnya tidak mencoba menyakiti bayi. Hanya saya. Apa? Dia menendang perut saya yang sangat hamil berulang kali setelah dia melemparkan bola salju ke kepala saya. Kami bertengkar besar tentang saya tidak memaafkannya dan memendam dendam dan tidak masuk akal. Dan akhirnya dia pergi. Kemana? Ya, rumah ibunya beberapa jam dari sini. Dia kemudian menelepon saya sambil menangis dan memberitahu saya bahwa jika saya bisa melihat ibunya sekarang saya akan mengerti. Ternyata ketika dia mendorongnya saat dia menyerang saya, dia memang mematahkan 2 jari dan dia meringkuk leher saat dia jatuh kembali ke unit rak. Dia terbaring di sofa di ruang tamunya. Tidak bisa berjalan dan dalam depresi berat. Menurutnya saya harus merasa mengerikan. Yang bisa saya lakukan adalah membiarkannya bertemu dengan cucunya yang baru kemudian mencari tahu harus kemana setelah itu. Dan begitu marah pada saat ini. Karena tidak hanya dia mundur ke rumah ibunya. Dia meninggalkan saya sendirian dengan anak perempuan kami yang tertua yang berusia 2 tahun. Sementara saya seharusnya beristirahat di tempat tidur. Dengan jahitan di kepala dan bayi 8 pon di rahim saya yang menolak keluar dan saya sangat lelah. Dia tidak pulang selama 4 hari berikutnya sampai saya seharusnya masuk ke rumah sakit untuk induksi yang dijadwalkan. Kakak perempuan saya datang untuk menjaga anak perempuan tertua saya dan Deha membawa saya ke rumah sakit untuk induksi. Kami siap dan mereka menyuntik saya dengan berbagai hal, menyodok tangan ke tempat yang tidak seharusnya, menyuntikkan saya dengan piticin dan menunggu melihat apakah bayi akan datang. Dia sebagian besar duduk di ruangan di tabletnya, karena saya harus diakui cukup dingin, pemarah dengannya masih dan tidak memperhatikan dia terlalu banyak. Akhirnya saya mulai membuat kemajuan dengan persalinan dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bayi mulai bergerak ke bawah dan saya mendekati titik di mana saya perlu mendorong. Dia akhirnya menyimpan tabletnya dan mencoba terlibat lebih banyak. Dan pada saat itu saya tidak akan menolak dukungan karena saya sebenarnya sedang mencoba mendorong bayi keluar dari saya tanpa obat. Akhirnya bayi mulai muncul dan Deha melihat kepala bayi. Melihat perawat berdiri di sebelah dokter dan bertanya kapan Anda melakukan tes ayah. Saya berhenti di tengah dorongan, menatap suami saya dan berteriak apa perawat itu bisu, melihat ke depan dan mundur antara saya dan Deha. Dokter kemudian menatap Deha dan mengatakan Tuan, kami di sini untuk melahirkan dan merawat bayi. Jika Anda memiliki masalah hubungan pribadi lainnya, Anda perlu menyelesaikannya setelah itu. Kami fokus pada bayi dan ibu. Ini bukan tempat untuk bertanya seperti itu. Saya segera mulai menangis histeris dan berbicara kacau seperti itu bukan seperti itu bayinya, ibunya gila, dan sebagainya.
Saya sangat malu dengan pemikiran bahwa perawat dan dokter sekarang berpikir ada kemungkinan bayi saya bukan anak suami saya, dan tidak mungkin saya bisa menjelaskan situasi kepada mereka. Saya segera merasa dihakimi oleh perawat dan tidak bisa tidak merasa seperti saya telah dirampok dari momen indah. Pikiran saya benar-benar mati total dalam waktu singkat antara saat bayi mulai muncul dan ketika bayi keluar berakhir mengambil waktu yang sangat lama karena betapa terganggunya saya. Saya sangat marah pada DH. Saya bertanya kepadanya bagaimana dia bisa melakukan itu terhadap saya. Bagaimana dia bisa bertanya seperti itu di depan dokter dan perawat ketika dia tahu itu adalah anaknya dan itu adalah ide saya untuk melakukan tes itu pada awalnya. Setelah bayi lahir, saya hanya memeluknya dan dia cantik dan sempurna tetapi saya begitu terganggu. Saya tidak bisa melihat DH dan saya membenci harus mengaku ini tetapi saya tidak membiarkan dia memeluknya. Saya hanya sangat marah. Dia pergi dan ketika dia kembali sekitar 1 jam kemudian dia mengatakan bahwa ibunya ingin melihat foto bayi dan dia mengeluarkan ponselnya dan saya menamparnya keluar dari tangannya. Dia marah dan pergi. Kakak perempuan saya harus menjemput kami dari rumah sakit dan membawa kami pulang 2 hari kemudian. Di negara saya, Anda harus membawa bayi kembali dalam 2 hari setelah pulang untuk melakukan tes dan pemeriksaan untuk memastikan bayi mempertahankan berat badan dan tidak ada tanda-tanda kelalaian yang jelas. Jadi kami membawanya untuk diperiksa dan kemudian pergi ke klinik untuk melakukan tes ayah pada hari yang sama. Beberapa hari berikutnya di rumah sangat mengerikan. Saya bahkan tidak bisa melihatnya dan dia sudah menghindari berada di sekitar saya atau bayi selama berhari-hari. Dia bahkan hampir tidak pernah melihatnya. Dan hampir mengabaikan anak perempuan tertua kami. Kami bertengkar karena saya mencoba menyusui bayi dan anak perempuan tertua saya menangis karena Netflix tidak berfungsi. Dan saya mulai menangis karena saya sangat kewalahan. Dan dia hanya menatap anak perempuan kita dan mengatakan ibu tidak membayar tagihan Netflix karena dia marah pada nenek. Saya berteriak padanya untuk tidak mengatakan omong kosong seperti itu kepada anak kecil. Dia mengatakan dia hanya pikir saya tidak membayar karena ibunya menggunakan akun kita di rumahnya. Saya hanya lupa membayarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Dia membuat beberapa komentar kepada anak perempuan kami selama beberapa hari berikutnya seperti ayah akan pergi menemui nenek. Kamu tidak bisa datang karena ibu membenci nenek. Kemudian meninggalkan saya dengan anak perempuan berusia 2 tahun yang histeris dan bayi baru lahir. Saya tidak akan berbohong. Saya tahu bahwa saya sedang berurusan dengan hormon yang gila dan ini adalah masa sulit. Tetapi saya benar-benar mempertimbangkan untuk mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bercerai di sana. Lalu dia pergi. Saya mencoba sebaik mungkin untuk tenang tetapi saya tidak bisa. Saya benar-benar meyakinkan diri sendiri bahwa saya ingin bercerai karena perilakunya. Apakah saya menjadi gila? Apakah ini cukup untuk benar-benar mempertimbangkan meninggalkannya? Kami mendapatkan hasil tes ayah 3 hari kemudian. Dan bagi siapapun yang pernah meragukan saya, kalian tidak bisa naik dengan Emil ke kota gila. Dia adalah ayah. Dia menangis dan mengatakan kepadaku bahwa dia tidak pernah meragukannya dan bahwa dia tahu dia adalah ayahnya. Aku memberitahunya bahwa kita akan melakukan tes kedua pada putri tertuaku. Dan kemudian aku akan mulai mengemas barang-barang kita dan akan pindah tinggal dengan kakak perempuanku. Dia menangis dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya untuk putri tertuanya. Aku menuntut kita melakukan tes. Karena aku inginnya sebagai bukti untuk pengadilan kapanpun kita bisa mendengar kasusku. Aku memberitahunya bahwa aku tidak pernah selingkuh dengan siapapun dalam hidupku termasuk dia dan betapa sakit hatiku ketika dia mengatakan hal itu di ruang rumah sakit dan membuat perawat dan dokter berpikir dia meragukan anak perempuan kita sama sekali. Dia mencoba untuk meminta maaf dan memelukku tapi aku mendorongnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia sebaiknya pergi sementara aku mengemas beberapa barang. Putri tertuaku, bayiku, dan aku sekarang tinggal di rumah kakak perempuanku dan dia mengatakan bahwa dia menolak untuk melakukan tes ayah kedua untuk putri tertuaku dan akan membuat ibunya menulis surat permintaan maaf yang sangat panjang untukku. Dia ingin aku pulang tapi aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Aku merasa seperti semua cinta yang kumiliki padanya telah dicabut dan aku merasa begitu marah padanya. Aku hanya mencoba merawat anak-anak kami tetapi dia tidak akan berhenti meneleponku. Aku memberitahunya bahwa dia bisa melihat anak-anak kapanpun dia mau tetapi dia tidak bisa membawa mereka dekat ibunya dan dia tidak diizinkan berada di sekitar mereka sama sekali. Aku akan memberi diriku beberapa minggu untuk mengatur perasaanku. Tetapi apakah ini tidak cukup untuk membenarkan perceraian? Aku tidak benar-benar ingin melanjutkan perceraian. Tapi aku benar-benar tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati ini. Suamiku sedang menghukum bayi kami dan bayi baru lahir kecuali aku menerimanya kembali dan menghentikan perceraian. 26 Juli 2020. Oke, cerita panjang singkat, aku memberikan surat perceraian kepada suamiku 3 bulan yang lalu.
dan dia menolak untuk melihat bayi kami sejak saat itu dan mengatakan bahwa aku akan menjadi ibu tunggal jika aku melanjutkannya. Kita memiliki masa sulit yang berakhir dengan aku sepenuhnya jatuh cinta padanya dan akhirnya memutuskan bahwa aku tidak bisa tinggal bersamanya setelah dia menunjukkan seberapa besar pengaruh ibunya dapat mengendalikannya. Aku punya Mil yang luar biasa. Untuk membuat cerita panjang singkat, dia membenci bahwa kita akan memiliki anak perempuan kedua, menuduhku selingkuh kemudian membawa aku ke rumah sakit ketika aku sedang hamil besar. Suamiku membela aku pada awalnya tetapi dengan cepat ikut dalam gila ibunya. Dia meninggalkanku dengan kedua putri kami beberapa hari setelah aku melahirkan bayi terakhir kami, untuk tinggal bersama ibunya. Mengatakan hal-hal kejam, menyakitkan kepada bayi kami dan menggunakan bayi baru lahir sebagai tekanan untuk meminta belas kasihanku dalam sidang serangan ibunya terhadapku. Kami melakukan tes ayah untuk bayi baru lahir untuk membuktikan bahwa dia adalah anaknya dan bahwa aku tidak selingkuh dengannya dan segera setelah terbukti bahwa dia adalah anaknya, seperti saklar yang terbalik. Dia menolak untuk menguji anak tertuaku seolah itu akan membuktikan bahwa dia percaya padaku dan memohon padaku untuk memaafkannya dan bersikap sangat manis padaku, dan sejujurnya itu menjijikkan melihat bagaimana dia bisa tiba-tiba berbalik padaku seperti itu. Dan yang benar-benar membuatku bingung adalah bahwa dia berubah dari seorang ayah yang penuh kasih luar biasa untuk anak tertuaku menjadi sangat buruk padanya. Dia memperlakukannya seperti sampah selama beberapa minggu setelah insiden. Meskipun dia telah menjadi ayah yang luar biasa baginya sampai ibunya membuat tuduhan bodoh. Dia memanggilnya dengan nama, seperti memanggilnya anak manja yang rewel. Katak yang menjengkelkan mengatakan kepadanya pergi ke ibumu ketika dia sedih atau menangis atau terluka, dan memberitahunya bahwa semua kesalahan saya atau bahwa ibu membenciku dan nenekmu sehingga kamu tidak boleh datang bersamaku, dan bahkan menolak untuk memegang bayi kami dan menghindari melihatnya. Sebelum semua ini terjadi dia adalah putri ratunya, gadis kecil, sayang dan sebagainya. Dia baru berusia 2,5 tahun jadi aku tahu dia tidak memahami seluruh hal yang buruk yang dikatakan kepadanya itu banyak tapi itu masih menunjukkan perubahan besar dalam kepribadiannya. Dia mulai menghukum diri sendiri ketika dia pergi karena dia pikir dia melakukan sesuatu yang salah dan mulai meminta maaf setiap kali dia ada di sekitar tanpa alasan. Dia mulai meluapkan emosi dan bertindak secara tiba-tiba jadi saya pikir dia mengerti hal-hal yang dia katakan kepadanya. Aku mengatakan kepadanya bahwa perlakuan buruk adalah perlakuan buruk bahkan jika Anda tidak berpikir bahwa balita bisa memahami Anda dan itu menjijikkan apa yang dia katakan kepadanya dan untuk menenangkan diri. Aku pergi tinggal dengan kakak perempuanku dan aku tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Aku tidak bisa melihatnya dan merasakan cinta sama sekali, bahkan sedikit pun. Dia hanyalah orang yang menjadi ayah dari anak-anakku pada titik ini. Sekarang, sudah hampir 4 bulan sejak kita melakukan tes ayah dan dia mencoba untuk memenangkan kembali diriku sejak saat itu tetapi aku telah memberitahunya bahwa aku tidak mencintainya setelah dia memperlakukan anak-anak kami karena tuduhan yang tidak masuk akal dari ibunya. Bagaimana mungkin aku bersama seseorang yang bisa meninggalkan anak-anaknya atas tuduhan dan lebih lagi begitu mengerikan padanya? Aku memberikan surat cerai setelah sebulan tinggal dengan kakak perempuanku dan dia menolak untuk melakukan apapun tentang hal itu. Dia terus mengatakan kamu tidak akan meninggalkanku dan hari ketika kamu meninggalkanku, adalah hari ketika kamu menjadi ibu tunggal. Aku sangat terluka untuk bayi dan anakku tertua jelas sadar akan kekosongan ayahnya. Tetapi dia bahkan tidak akan datang melihat mereka sampai aku menarik kembali perceraian dan menerimanya kembali. Ibunya sangat senang. Dan telah membagikan status di FB tentang betapa bahagianya dia karena putranya menemukan masa depan yang baru tetapi juga memposting tentang bagaimana dia tidak bisa melihat cucunya karena kasihan. Tetapi dia menggambarkan saya sebagai menantu yang pahit yang menjauhkan anak-anak untuk berpura-pura sebagai korban kepada teman-temannya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus merangkul menjadi ibu tunggal? Bahkan jika dia menerima bahwa kita sudah selesai, bagaimana cara mencegahnya masuk dan keluar dari kehidupan sehari-hari mereka? Aku tidak ingin dia menjadi orang yang menyebalkan dan menghukum mereka dengan menjauh ketika dia tidak mendapat yang dia inginkan. Aku hamil dan mantan suamiku akan kehilangan pikirannya. Saran tentang bagaimana menavigasikannya. September 6, 2022. Mantan suamiku dan aku sudah bercerai secara resmi selama 22 bulan. Pernikahan kami hancur setelah putri kedua kami lahir. Karena keluarganya memiliki keanehan dengan anak laki-laki dan menyiratkan bahwa aku selingkuh karena kami memiliki anak perempuan. Semua orang jelas-jelas bahwa anak perempuan adalah inferior dan dia memihak pada keluarganya setelah mereka menyakiti aku secara verbal dan fisik. Itu ringan tapi itulah intinya. Dia telah bersama pacarnya yang baru selama sekitar 6 bulan dan hanya melihat anak-anak kami sekali setiap minggu atau lebih.
Setelah kita bercerai aku menjadi sangat dekat dengan teman masa kuliah saya. Dia memberitahu saya bahwa dia selalu memiliki perasaan untuk saya tetapi kita selalu berada dalam hubungan dengan orang lain jadi waktu tidak pernah cocok dengan baik maju cepat, dan kita telah berkencan selama 16 bulan bertunangan selama 4 bulan dia melamarku di hari jadi. Kita yang pertama dia sudah mengenal putriku sejak lahirnya mereka sudah lama sejak aku merasa bahagia seperti ini aku sedang hamil 16 minggu. Dan kita baru saja mengetahui bahwa kita akan memiliki bayi laki-laki. Aku belum memberitahu mantan suamiku dan aku hanya mengira dia akan mendapat ide ketika aku sudah hamil terlihat. Kami akan mulai memberitahu anak-anak dalam beberapa minggu mendatang. Aku tahu aku jelas harus mengatasi situasi dengan mantan suamiku. Aku tahu dia akan bertanya apakah kita akan memiliki anak perempuan atau laki-laki dan aku tidak siap untuk reaksi dia tentang bayi laki-laki. Atau lebih realistis bagaimana menavigasi situasi ketika akhirnya dia mengetahui bahwa bayi adalah laki-laki. Saya jamin reaksinya akan buruk. Saya hanya tidak tahu apakah lebih baik untuk mengumumkan bahwa kita akan memiliki bayi laki-laki sekarang, atau setelah dia lahir. Kakak perempuanku mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun tentang jenis kelamin dan mengatakan kita menunggu sampai lahir untuk terkejut. Tapi semua teman ibu saya mengatakan untuk mengumumkannya sekarang sehingga dia memiliki beberapa bulan untuk memproses perasaannya tentang adik baru anak perempuanku. Aku ingin mantan istri hamil dan keluargaku kembali. September 20th, 2022. Pengakuan penuh. Aku melakukan kesalahan buruk. Saya tahu itu. 2 tahun yang lalu saya dan mantan istri menyambut kedatangan putri kedua kami ke dunia. Ibuku memasukkan pikiran kepalaku tentang ayah kandung anak-anakku sebentar sebelum kelahirannya. Di keluargaku, hanya anak laki-laki yang lahir di pihak saya selama beberapa generasi. Saya pikir orang tua saya dan mantan istri saya berhubungan baik, tetapi semuanya meledak ketika kami menantikan kedatangan putri kedua kami. Istri saya memberitahu saya bahwa ibuku telah menyeratkan bahwa dia selingkuh untuk waktu yang lama dan memberikan sindiran jahat padanya ketika saya tidak ada di sana. Tetapi dia tidak memberitahu saya karena dia pikir saya akan memihak ibuku. Dalam retrospeksi dia sebenarnya benar. Saya membiarkan ibuku mempengaruhi saya dan hubungan kami meledak. Saya melalui waktu yang buruk di mana saya tidak menjadi ayah yang baik. Setiap kali saya melihat anak-anak saya akan menemukan hal-hal yang akan meyakinkan saya bahwa mereka bukan anak-anak saya. Saya pergi tinggal dengan orang tua saya setelah pertengkaran sengit antara istri saya dan ibu saya. Saya tahu itu adalah kesalahan besar dan akhirnya mengakhiri pernikahan saya. Istri saya bersikeras melakukan tes ayah untuk membuktikannya dan saya hanya tahu saat itu tidak ada cara dia selingkuh. Saya memohon padanya untuk tidak melakukan tes, tetapi dia bersikeras. Setelah tes itu dia memberitahu saya bahwa dia tidak bisa melihat saya dengan cara yang sama setelah saya memihak ibuku dan dia hanya tidak mencintaiku dengan cara yang sama lagi. Saya turun ke jurang dan menolak perceraian dan mengatakan jika dia membenciku begitu banyak saya akan menandatangani hak saya ke anak-anak dan dia bisa menjadi ibu tunggal jika dia merasa seperti itu. Saya tahu itu salah. Kami bercerai 3 bulan kemudian dan sudah 2 tahun berlalu. Saya melihat anak-anak saya setiap akhir pekan dan menjemput yang tertua dari taman kanak-kanak 3 hari seminggu. Hal-hal telah menjadi jauh lebih baik dan saya merasa kita memiliki hubungan co-parenting yang baik tetapi ada tembok yang dia pertahankan di sekitar saya. Mantan istri saya bertunangan dengan pria yang telah dia pacari selama setahun. Dan saya telah melihat pacar baru saya di dan keluar selama 7 bulan. Saya baru saja mengetahui bahwa mantan istri saya sedang hamil. Saya bertanya apakah dia sudah tahu jenis kelaminnya dan dia mengatakannya, itu anak laki-laki. Ini saya mencabut plester. Jika Anda butuh waktu untuk memproses saya mengerti. Saya kaget dan dia mengatakan itu tanpa emosi dan masuk ke dalam dengan anak-anak saya dan menutup pintu. Saya merasa seperti menonton film buruk di mana seseorang bisa bermain rumah dengan keluarga saya dan saya adalah total asing. Pacar saya telah berbicara tentang pernikahan dan anak-anak dan saya masih jauh dari siap untuk memikirkan itu dengannya. Saya mulai merasa ingin kembali ke kehidupan lama saya. Saya sangat mabuk semalam dan mencoba menelepon mantan istri saya tetapi dia tidak menjawab. Saya senang dia tidak karena saya akan mengatakan beberapa hal yang sangat bodoh. Terimalah aku kembali. Mari kita berikan kesempatan lain bagi keluarga kita. Aku bahkan akan mengambil bayi barunya sebagai anakku sendiri DLL. Saya tahu itu patetis dan saya tahu ini semua salah saya.